Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Lestari, di sini akan memoderatori presentasi dari kelompok 6 tentang rangkuman jurnal analisis proses bisnis perusahaan atau organisasi menggunakan value change. Presentasi ini dilakukan guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah proses bisnis yang diampu oleh Ibu Dewi Lestari Eskom MSI dan Ibu Yola Noverina Eskom Mkom. Sebelum masuk ke presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kami. Pertama, ada Salma Linda Sri Utami dengan NIM F1S122043. Yang kedua, saya sendiri dengan Fitri Dulstari dengan NIM F1S122050. Lalu Nolisa Fitri dengan NIM F1S122121. M. Aziki M. Azikri Farhan dengan NIM F1S122143 dan M. Muzainur Rahman dengan NIM F1S122153. Pertama adalah jurnal dengan judul Analisis dan Perbaikan Proses Bisnis menggunakan Metode Business Process Improvement (BPI) studi kasus PT Wonojati Wijoyo yang akan dijelaskan oleh Salma Linda Sri Utami. Kepada Saudari Salma Linda, saya persilahkan. Baiklah, saya akan membahas tentang analisis dan perbaikan proses bisnis menggunakan metode Business Process Improvement atau BPI, studi kasus PT Wonojati Wijoyo, yang dimana latar belakangnya PT Wonojati Wijoyo, sebuah perusahaan furnitur kayu jati, menghadapi masalah efisiensi di divisi accounting dan keuangan, terutama terkait ketidakcocokan perhitungan gaji akibat kesalahan manual pada perekapan absensi dan keterlambatan. Untuk mengatasi masalah ini diterapkan metode Five Whys Analysis untuk menemukan akar masalah dan business process improvement untuk perbaikan sistematis. BPI menggunakan 12 tools untuk meminimalkan proses bisnis dan meningkatkan output. Tujuannya adalah menghasilkan proses bisnis baru yang telah efisien dengan minimalkan penundaan, memaksimalkan akses, dan mengoptimalkan biaya. Kinerja diukur melalui simulasi untuk mengidentifikasi hambatan, mengurangi resiko, dan meningkatkan sistem. Lanjut. Kemudian ada metodologi. Metodologi penelitian dimulai dengan studi literul mengenai permasalahan dan metode yang digunakan, diikuti oleh pengumpulan data di perusahaan. Selanjutnya dilakukan identifikasi dan pemodelan proses bisnis yang ada, serta evaluasi proses bisnis saat ini. Selain itu, ditentukan rekomendasi proses bisnis untuk permasalahan yang dihadapi dan dilakukan simulasi terhadap proses bisnis saat ini dan rekomendasi. Akhirnya ditarik kesimpulan untuk penelitian, yang dimana studi literasinya dengan tujuan menentukan proses bisnis utama dan pendukung di divisi accounting dan keuangan PT Wonojati Wijoyo dengan metode value chain analysis dengan hasil identifikasi aktivitas utama dan pendukung, kemudian dilakukan dekomposisi proses bisnis pada akhir aktivitas pengolahan gaji karyawan, kemudian pada pemodelan proses bisnis dengan proses utama pembukuan, pembuatan laporan keuangan, dan pengajian karyawan. Kemudian ada evaluasi proses bisnis dengan metode Five Whys untuk analisis permasalahan dengan hasil akar permasalahan adalah proses absensi manual yang rentan terhadap kecurangan dan kesalahan. Dengan rekomendasi bisnis, dengan langkah pemodelan, rekomendasi proses bisnis berdasarkan evaluasi dan perancangan perbaikan sebelumnya. Kemudian simulasi proses bisnisnya dengan asumsi simulasi selama 6 bulan dengan proses penggajian karyawan dilakukan setiap minggu, frekuensi 24 kali proses penggajian dalam 6 bulan, kemudian simulasi proses bisnis penggajian karyawan SIS. Kemudian waktu penyelesaiannya minimum 12 jam 20 menit dengan rata-rata 13 jam 1 menit, simulasi proses bisnis pengajian karyawan dengan minimum 8 jam 46 menit dengan rata-rata 9 jam 23 menit. Kemudian hasil penelitiannya dapat 2 perbandingan, yaitu yang pertama perbandingan resource analysis proses bisnis penggajian karyawan SIS dan recommendation to be
Dapat disimpulkan perbandingan pemanfaatan sumber daya pada proses bisnis penggajian karyawan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan sumber daya staff division, accounting, dan keuangan berkurang 0,74% dari yang sebelumnya 1,78% menjadi 1,04%. Yang kedua, penggunaan sumber daya kepala divisi accounting dan keuangan bertambah 0,04% dari yang sebelumnya 0,99% menjadi 1,03%. Penggunaan sumber daya personalis berkurang 0,03% dari yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penggunaan sumber daya bank bertambah 0,01% dari sebelumnya 2,91% menjadi 1,92%. Pengguna sumber daya karyawan berkurang 0,03% dari yang sebelum 0,12% menjadi 0,09%. Kemudian yang kedua yaitu perbandingan time analisis proses bisnis pengajian karyawan dan recommendation to be. Berdasarkan hasil simulasi proses bisnis pengajian karyawan dapat disimpulkan berbagai berikut yaitu minimum time yaitu tadi 12 jam 20 menit sampai 8 jam 46 menit. Presentasi penurunan minimum time adalah sebesar 28,92%, dengan maksimum time untuk menjalankan proses bisnis pengajian karyawan berkurang 3 jam 42 menit dari sebelumnya 13 jam 45 menit menjadi 10 jam 3 menit. Yang ketiga yaitu average time untuk menjalankan proses bisnis penggajian karyawan berkurang 13 jam 1 menit menjadi 9 jam 23 menit. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dapat ditarik yaitu berdasarkan penelitian di PT Wonojati Wijoyo ditemukan bahwa proses bisnis utama di divisi accounting dan keuangan adalah pembukuan, membuat laporan keuangan, dan penggajian karyawan. Evaluasi dengan metode wise analysis mengungkapkan bahwa akar masalah dengan proses penggajian karyawan adalah absensi manual menggunakan kertas cek-log yang rentan terhadap kecurangan dan kesalahan perekapan. Simulasi selama 6 bulan menunjukkan bahwa rekomendasi perbaikan proses bisnis bisnis awal. Baiklah, itu hasil pembahasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dari Samarinda Sri Utami. Kemudian adalah proses bisnis berdasarkan bisnis proses manajemen pada Universitas Dinamika yang akan dipaparkan oleh Saudara M. Zainur Rahman. Kepada Saudara Rahman, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Model Perencanaan Proses Bisnis berdasarkan Bisnis Proses Manajemen pada Universitas Dinamika yang ditulis oleh Yopi Mirza Maulana. Adapun latar belakang dari jurnal ini adalah proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang mendukung tujuan organisasi dengan efisiensi dan efektivitas yang berdampak pada produktivitas, pengelolaan sumber daya manusia, dan kinerja. Pemahaman yang jelas oleh stakeholder penting diterjemahkan melalui BPMN, standar untuk menganalisis proses bisnis. Manajemen proses bisnis MPB mengintegrasikan TI dan manajemen operasional untuk meningkatkan komunikasi dan perbaikan internal. Penelitian sebelumnya mengidentifikasi 5 tema APPB fokus pada perbaikan berdasarkan BPMN. Namun implementasi pemantauan dan pengendalian perlu diintegrasikan dalam rekomendasi perbaikan untuk mengukur kinerja organisasi. Model perencanaan pemodelan proses bisnis berdasarkan BPM mencakup identifikasi, discovery, analisis, redesign, implementasi, monitoring, dan pengendalian. Studi kasus AAK Universitas Dinamika menunjukkan model ini sebagai panduan efektif dalam perencanaan dan pemodelan proses bisnis. Selanjutnya, metodologi. Metodologi dari jurnal ini terdapat 3 tahapan, yaitu
permulaan, pengembangan, dan akhir. Tahap permulaan dalam perencanaan pemodelan proses bisnis meliputi pengumpulan data yang mencakup tujuan, struktur, dan tugas organisasi atau departemen. Tahap kedua, tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan dalam perencanaan pemodelan proses bisnis, terdapat beberapa aktivitas kunci yang dilakukan berdasarkan kerangka konseptual yang telah dirancang dan diimplementasi pada model studi kasus di Departemen AA atau Universitas Dinamika, yang meliputi yang pertama identifikasi, kedua discovery, yang ketiga analyze, dan yang keempat redesign, dan yang kelima implementasi, yang keenam monitoring and control. Dan tahap ketiga atau tahap akhir melibatkan evaluasi metode dan hubungan antar tahapan dalam model perencanaan pemodelan proses bisnis, termasuk identification, discovery, analysis, redesign, implementasi, plan, dan evaluation plan. Poin selanjutnya yaitu hasil. Tahap ini menghasilkan data bagian administrasi akademik Universitas Dinamika yang meliputi yang pertama tujuan mengembangkan pendidikan yang inovatif, yang kedua struktur organisasi, meliputi struktur organisasi bagian AAK seperti pada gambar berikut. Yang terakhir yaitu tugas pokok dan fungsional. Berikutnya mengenai kerangka konseptual, itu sama dengan poin sebelumnya yang membahas mengenai tahap pengembangan. Dan selanjutnya mengenai hasil tahap pengembangan, dapat dilihat gambarnya di layar. Yang pertama identifikasi. Berikut hasilnya terdapat dua kolom. Yang pertama mengenai aktifkan aktivitas pendukung dan kedua aktivitas utama. Selanjutnya poin discovery yaitu mengelola administrasi pengolahan, administrasi perkuliahan. Gambarnya dapat dilihat di layar. Lalu yang kedua mengolah permintaan surat akademik. Yang ketiga mengolah administrasi ujian dan penilaian. Dan yang poin selanjutnya dari discovery yaitu analis. Itu meliputi tabel yang berisikan aktivitas bisnis, permasalahan, resiko. Dan poin selanjutnya mengenai redesign. Tahap ini merupakan proses perbaikan bisnis menggunakan 4 dari 12 alat dasar BPI, yaitu eliminasi, simplifikasi, integrasi, dan otomatisasi, atau dapat disingkat dengan nama ESIA. Pada tahap ini meliputi tahap pertama yaitu mengolah administrasi perkuliahan. Pada tahap perbaikan ini, analisis dilakukan terhadap masalah dan resiko yang teridentifikasi dalam proses bisnis. Setiap detail proses bisnis dianalisis menggunakan teknik ESIA. Dalam aktivitas ini, peran administrasi umum dihilangkan karena pengolahan kehadiran dosen dan mahasiswa telah diotomatisasi sensor. Gambarnya dapat dilihat di layar. Selanjutnya, mengelola permintaan surat akademik. Pada aktivitas itu, seluruh proses dilakukan secara otomatisasi seperti pada gambar. Poin ketiga yaitu mengelola administrasi ujian dan penelitian. Pada aktivitas tersebut, dua proses diotomatisasi tanpa input pengguna dan juga pembuatan jadwal ujian dan jadwal jaga ujian. Dua proses lainnya input nilai dosen yang membutuhkan input pengguna, sedangkan rekap nilai otomatis tanpa input pengguna seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya mengenai poin perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Rencana implementasi ini menghasilkan perencanaan yang meliputi 3 tahapan. Yang pertama menentukan prioritas. Prioritas ditentukan berdasarkan urutan aktivitas utama, value chain, dan berdasarkan resiko yang terjadi. Diuraikan pada gambar di layar. Yang kedua menentukan periode waktu. Dan yang ketiga monitoring and control plan. Monitoring and control plan itu meliputi 2 tahap. Yang pertama rencana monitoring.
yaitu memantau aktivitas proses bisnis untuk memastikan kesesuaian dengan rencana yang ditetapkan seperti cycle, effectiveness atau CE, dan cycle time. Dan yang kedua yaitu rencana pengendalian, yaitu mengendalikan proses bisnis agar sesuai dengan rencana. Jika hasil implementasi kurang dari CE yang ditetapkan, dilakukan perbaikan proses bisnis. Selanjutnya, poin ketiga atau tahap akhir. Pada tahap ini, model perencanaan proses bisnis dievaluasi melalui studi kasus administrasi akademik Universitas Dinamika. Evaluasi menunjukkan bahwa metode dan hubungan antar tahapan yang digunakan dalam model tersebut dapat tepat dan sesuai dengan penelitian sebelumnya, serta setiap tahap saling berhubungan secara runtut. Kesimpulan dari jurnal ini adalah, dalam menyusun perencanaan pemodelan proses bisnis, dalam organisasi, pendekatan yang digunakan adalah BPM dengan tahapan life cycle yang rinci. Penelitian ini menghasilkan model dengan dua tahapan utama. Pertama, rencana formulasi, perbaikan, dan kedua, rencana implementasi serta evaluasi. Setiap tahapannya diuraikan dengan metode spesifik. Tahap identifikasi ruang lingkup menggunakan metode value chain, tahap discovery menggunakan PPMN, tahap analisis menggunakan analisis permasalahan dan dampak risiko. Tahap redesign menggunakan teknik SPIA dari 12 tools fundamental BPI, tahap rencana implementasi yang menentukan prioritas perbaikan, dan tahap monitoring serta kontrol untuk memastikan kesesuaian antara implementasi dengan rencana. Model ini berfungsi sebagai panduan untuk merencanakan pemodelan proses bisnis dalam organisasi, mencakup perbaikan, implementasi, serta monitoring dan controlling. Saran untuk penelitian selanjutnya mencakup elaborasi pada setiap tahapan seperti penggunaan value chain dengan critical success factor pada tahap identifikasi, penyertaan hasil time analysis pada tahap analisis sebelum redesign, dan elaborasi tools fundamental BPI dengan perbaikan berdasarkan proses time and resource pada tahap redesign. Itu saja mengenai jurnal kedua. Kembali ke moderator. Terima kasih Saudara Muzain Rahman. Selanjutnya adalah jurnal ketiga, yaitu analisis rantai nilai value change sebagai upaya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, yang akan dijelaskan oleh Saudari Noli Sapitri. Kepada Saudari Noli, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari analisis rantai nilai value chain sebagai upaya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Perubahan lingkungan usaha terjadi dengan cepat, sehingga perusahaan harus meningkatkan daya saing untuk bertahan di pasar global. Tantangan bagi perusahaan semakin besar, yang menuntut perbaikan kinerja dan tata kelola perusahaan yang baik. Manajer perusahaan perlu mengadopsi paradigma baru melalui perbaikan berkesinambungan. Perusahaan tanpa daya saing akan ditinggalkan pasar karena keunggulan kompetitif adalah kunci utama bertahan dalam jangka panjang. Keunggulan kompetitif dapat diciptakan dan dikembangkan. Ini merupakan ukuran daya saing yang penting bagi pemasaran produk di luar daerah atau negara. Pemerintah daerah perlu menganalisis potensi ekonomi wilayahnya untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan yang dapat mendorong perkembangan ekonomi. Untuk selanjutnya yaitu metodologi. Metodologi ini meliput jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menekankan pada pemahaman realitas sosial dengan pendekatan deskriptif dan analisis induktif. Penelitian dilakukan di PT Indoroti Prima Cemerlang menggunakan data subjek dari wawancara dan data dokumenter, dan data yang digunakan adalah data kualitatif berupa informasi umum perusahaan, pelaksanaan, dan informasi lain yang relevan dengan sumber data primer dan sekunder. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan alat perekam atau memastikan
akurasi. Selanjutnya ada teknik pengolahan dan analisis data. Analisis data kualitatif digunakan untuk data berupa kata-kata dan narasi dari wawancara dan observasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terarah. Data dianalisis dengan meneliti aktivitas utama perusahaan, mulai dari inbound, logistik, operasi, distribusi ke konsumen, pemasaran, dan penjualan, hingga pelayanan atau servis. Selanjutnya, untuk hasil penelitian ini, analisis data kuantitatif digunakan untuk data berupa kata-kata dan narasi di wawancara dan observasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terarah. Dalam mapping value chain terdapat 3 segmen utama. Yang pertama ada segmen upstream. Segmen upstream ini terdiri dari supplier yang meliputi supplier bahan baku utama dan bahan baku penunjang. Yang kedua ada segmen midstream. Segmen midstream ini merupakan produsen dalam aktivitas value chain. Dalam segmen ini terdapat proses-proses penambahan nilai, yaitu tahap 1 persiapan dan tahap 2 pengolahan bahan baku. Yang ketiga ada segmen downstream. Segmen downstream ini merupakan keseluruhan kegiatan yang melibatkan pengiriman produk kepada konsumen akhir. 3 pelaku utama dalam value chain ini adalah 4 pelaku utamanya. Yang pertama ada supplier, yang kedua ada perusahaan, yang ketiga ada wholesale, yang keempat ada retailer. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian tentang analisis rantai nilai value chain sebagai upaya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan pada PT Indoroti Prima Cemerlang Cabang Jember, disimpulkan bahwa rantai nilai perusahaan meliputi beberapa aktivitas utama. Rantai nilai ini berkontribusi pada peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan. Meskipun produk roti Mr. Bread masih kalah saing dengan merek ternama seperti Sari Roti, analisis nilai tambah menunjukkan bahwa produk roti tawar memiliki nilai tambah sebesar 2.771,3 per unit yang seharusnya dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Itu saja penjelasan dari saya mengenai analisis value chain. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Nolisa Fitri. Kemudian adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Saudara M. Azikri Farhan. Kepada Farhan, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Setelah di sini saya akan memberi kesimpulan dari ketiga jurnal tersebut. Yang dimana dari ketiga jurnal yang telah diulas dapat disimpulkan bahwa analisis dan perbaikan proses bisnis adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing organisasi. Jurnal pertama menunjukkan bahwa penerapan BPM dengan tahapan life cycle yang rinci dapat membantu dalam perencanaan dan pemodelan proses bisnis yang efektif. Jurnal kedua menggarisbawahi pentingnya analisis value chain dalam meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dengan memahami dan mengoptimalkan setiap segmen dalam rantai nilai. Jurnal ketiga menyoroti penggunaan BPI dan metode 5Y analis untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merancang perbaikan yang tepat sasaran dalam proses bisnis. Yang terbukti meningkatkan efisiensi waktu eksekusi secara keseluruhan. Ketiga metode tersebut menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengoptimalkan proses bisnis, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja dan daya saing organisasi. Implementasi yang tepat dari metode-metode ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi perusahaan dan organisasi lain dalam upaya mereka untuk terus berinovasi dan berkembang di tengah persaingan pasar yang ketat.
Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan dari kesimpulan ketiga jurnal tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas Eman Zelki Farhan tentang kesimpulannya. Itu saja presentasi yang dapat kelompok 6 sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.